Pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Robert Alberts ungkap kunci pemain Persib setia walau gaji dipotong 50%. Jelang kembali bergulirnya Shopee Liga 1 2020, ada beberapa tim yang ditinggalkan oleh pelatih dan pemainnya. Pemotongan gaji 50% diduga menjadi penyebab utamanya. Namun Persib Bandung tetap solid. Tak satu pun pemain Persib yang memilih mundur atau keluar meski gaji dipotong 50% sesuai aturan yang dikeluarkan PSSI. Pelatih Persib Robert Alberts menegaskan skuadnya tetap solid karena punya komitmen. Selain itu, pemain memiliki hasrat untuk menang, sehingga tidak ada satupun pemain yang memilih keluar walaupun gaji dipotong 50%. Pemain Persib juga tetap bermain bersama, bekerja, dan mengejar pencapaian yang sama meskipun gaji harus dipotong. Bayangkara FC gelar tes fisik setelah 5 bulan tak berlatih. Bayangkara FC akan menggelar tes fisik untuk para pemainnya pada Sabtu 29 Agustus 2020. Tes ini dilakukan untuk mengetahui kondisi Indra Kahvi dan kawan-kawan. Terlebih lagi, menyusul penangguhan Shopee Liga 1 2020 akibat pandemi COVID-19, aktivitas skuad Bayangkara FC sudah diliburkan sejak akhir Maret lalu. Kendati tes fisik akan dilakukan, jadwal latihan Bayangkara FC untuk persiapan menghadapi lanjutan Shopee Liga 1 2020 hingga saat ini belum ada. Padahal kompetisi kasta tertinggi sepak bola di tanah air itu bakal kick-off pada 1 Oktober mendatang. Elkan Bagot belum pasti ikuti timnas U19 di Kroasia. Elkan Bagot belum bisa dipastikan ikut pemusatan latihan timnas Indonesia U19 di Kroasia, sebab PSSI belum mendapatkan izin dari Ipswich Town U18. Pelaksana tugas Sekjen PSSI Yunus Nusi pernah mengungkapkan bahwa Elkan kemungkinan tak bisa ikut pemusatan latihan timnas U19 di luar negeri. Pada akhirnya, Sinteyong tetap memanggil Elkan. Soal Elkan Bagot belum ada balasan dari klub mereka, Ipswich Town, kata Sin kepada wartawan Jumat 28 Agustus 2020. Sinteyong dibuat penasaran dengan kemampuan Elkan Bagot dan sudah mengindikasikan akan memanggilnya lagi jauh sebelum menentukan 30 nama pemain timnas U19. Apalagi Elkan baru sebentar ikut pemusatan latihan timnas U19 di Jakarta karena molor. Sinteyong masih mencari pemain keturunan buat timnas U19. Pelatih timnas Indonesia U19 Sinteyong masih mencari pemain keturunan dari luar negeri. Pelatih asal Korea Selatan itu sudah pernah menegaskan bahwa pemain yang dicari harus yang memiliki darah Indonesia. Ia tak punya rencana untuk memanggil pemain asing lalu menaturalisasinya. Memang kami sedang dalam pencarian pemain keturunan Indonesia, tetapi saya tidak bisa mengungkap namanya. Jika waktunya tepat, pasti akan diumumkan, kata Sinteyong kepada wartawan Jumat 28 Agustus 2020. Timnas U19 didanai negara, pemain tak serius dicoret. Sinteyong sadar tanggung jawab berat Timnas Indonesia U19 karena dibantu dana negara. Ia tak segan-segan mencoret pemain yang tidak sungguh-sungguh. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama PSSI telah menandatangani MOU. Hasilnya, PSSI pun mendapat bantuan dana segar sebesar 50,6 miliar rupiah untuk persiapan Timnas U19 bersiap ke Piala Dunia U20 2021. Sejauh ini, Timnas U19 telah menjalani latihan di Jakarta sejak Jumat 7 Agustus 2020. Sebanyak 30 pemain telah ditetapkan untuk berangkat ke Kroasia untuk menjalani pemusatan latihan lanjutan. Sinteyong selaku pelatih Timnas U19 ingin semua pemain yang telah terpilih untuk menjalani latihan secara sungguh-sungguh. Ia tidak menutup kemungkinan bakal mencari pemain baru jika ada pemain yang berlatih setengah hati. Latihan bak minum obat dan kaos kaki belang-belang, metode Sinteyong di Timnas Indonesia U19. Sinteyong mengadopsi metode minum obat terhadap pola latihan Timnas Indonesia U19. Bagas Kava dan kawan-kawan digembleng latihan 3 kali dalam sehari selama pemusatan latihan di Jakarta.
Timnas Indonesia U19 telah mengakhiri pemusatan latihan di Jakarta pada Jumat 28 Agustus 2020 di Stadion Madia. Malam ini, tim berjulukan Garuda Muda itu akan bertolak ke Kroasia untuk melanjutkan persiapan sebelum Piala AFC U19 2020. Ada penampakan aneh pada latihan terakhir Timnas Indonesia U19 sebelum berangkat ke Kroasia. Sinteyong memerintahkan para pemain untuk memakai kaos kaki berwarna belang. Satu kaki mengenakan kaos kaki berwarna hitam, kaki lainnya dibalut kaos kaki putih. Metode ini dianut Sinteyong untuk mengetahui kelemahan kaki para pemainnya. Soal kaos kaki memang sengaja perintah dari saya supaya saya bisa mengetahui mana kaki yang kuat dan mana kaki yang lemah bagi pemain. Juga supaya ada peningkatan untuk kaki yang lemah. Jelasnya. Kasus COVID-19 di Kroasia cetak rekor tertinggi, Ketua PSSI jamin keselamatan skuad Timnas Indonesia U19. PSSI tetap mengirimkan Timnas Indonesia U19 ke Kroasia untuk menggelar pemusatan latihan di tengah tingginya peredaran COVID-19 di sana. Bahkan pada Rabu 26 Agustus 2020, negara Eropa Timur ini melaporkan kasus virus corona tertinggi dalam sehari. Laman Kroasia Week yang dipertegas oleh coronavirus.hr mengabarkan bahwa 358 orang dinyatakan positif COVID-19 di Kroasia pada 26 Agustus 2020. Muncul kekhawatiran jika Timnas Indonesia U19 tetap dipaksakan ke Kroasia, kesehatan para pemain terancam di tengah lonjakan kasus COVID-19. Namun PSSI memastikan Bagas Kava dan kawan-kawan akan dilindungi oleh protokol kesehatan yang ketat. Ketua PSSI Muhammad Iryawan menjamin para pemain Timnas Indonesia U19 akan terlindungi selama berlatih di Kroasia. Ikut turnamen di Kroasia, Sinteyong yakin Timnas Indonesia U19 kalah. Manajer pelatih Timnas Indonesia Sinteyong tidak yakin Timnas Indonesia U19 bisa meraih kemenangan saat mengikuti turnamen di Kroasia. Ia sadar kemampuan anak asuhnya belum setara dengan lawan-lawan dihadapi. Rencananya Timnas Indonesia U19 bertolak ke Kroasia untuk melanjutkan pemusatan latihan pada 29 Agustus. Sebanyak 30 pemain diboyong untuk mengikuti agenda tersebut. Saat berada di Kroasia, Timnas Indonesia U19 tak hanya sekedar berlatih saja, melainkan juga bakal ikut serta dalam turnamen yang berlangsung 2 sampai dengan 8 September mendatang. Adapun negara yang berpartisipasi dalam ajang itu yakni Bulgaria, Arab Saudi, serta tuan rumah Kroasia. Program latihan Timnas Indonesia U16 tunggu kepastian dari AFC. Pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti menunggu kemungkinan adanya jadwal baru terkait penyelenggaraan Piala Asia U16 sebelum menentukan program bagi anak asuhnya pada pemusatan latihan bulan September. Pagelaran Piala Asia U16 dan U19 menjadi tanda tanya setelah Federasi Sepak Bola Uzbekistan mendapat surat dari Konfederasi Sepak Bola Asia mengenai kemungkinan mengundurkan jadwal turnamen. Piala Asia U16 sebelumnya dijadwalkan mulai bergulir pada 25 November di Bahrain. Bima mengatakan, TC Timnas U16 sepanjang Agustus akan berakhir hari ini. Pemain selanjutnya dipulangkan untuk persiapan menghadapi TC September. Namun Bima masih menunggu kepastian dari AFC terlebih dahulu. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.